Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat amat istimewa, yang juga saya mengikuti setiap kali yang bersangkutan ini bicara di podcast. Siapa lagi kalau bukan Mas Oki Yerlifan. Thank you, Bung Binder. Welcome to the show, Mas. Thank you. Ini luar biasa loh, Mas Oki ini nanti malam akan keluar negeri. Cuman meluangkan waktunya untuk bicara di Bola Bung Binder. Dan seperti yang tadi saya jelaskan ke Bapak pada saat offline dan baru saja saya mengatakan, itu benar Pak. Setiap kali Bapak ada bicara dan saya melihat di FYP, ya, di social media, pasti saya cari, mana ini podcastnya? Dan saya dengerin. Ternyata Anda kritis, tapi Anda kritis itu bukan berdasarkan kebencian. Yeah. Sama sekali enggak, tapi berdasarkan data dan fakta. Yeah. Dan Anda salah satu orang yang saya kenal baik, itu konsisten banget gitu. Dan Anda percaya dengan apa yang Anda mengatakan karena Anda punya data dan fakta tersebut. Ya kan? Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang Mas Oki ini adalah pelatih berlisensi UEFA B ya. Dari Inggris, dan juga National FA Scout level 2, dan juga pelatih futsal berlisensi level 2. Wah, ini udah luar biasa nih, saya bisa duduk sebelah seorang profesional. Oke, pertanyaan pertamanya yang saya ingin menanyakan kepada Bapak kan orang Indonesia, kok bisa dapat segala bentuk lisensi di Inggris? Nah, bagaimana tuh ceritanya? Ya, awal mulanya sebenarnya saya karena sebagai orang tua yang suka mengantar anaknya latihan sepak bola. Oke. Dan itu setiap sore. Oke. Kalau di sana kan memang kerja itu disiplin ya, jam 5 udah selesai. Jadi jam 6, jam 6.30 sudah ada aktivitas-aktivitas lain. Jadi setiap hari saya nganterin tuh bosen juga gitu. Dan akhirnya saya bertanya iseng, ini kalau saya, dan kebetulan saya juga suka banget bola kan. Dan di sana tuh bola itu is like religion gitu. Ya, jadi kita Sabtu Minggu itu ya tempat ibadah kita di stadion. Nonton bola gitu. Dan akhirnya saya bilang oke, saya ngambil waktu itu introduction untuk pre-course untuk ngambil license. Jadi itu ada tahapannya sekitar 1 bulan. Dan tidak bisa langsung mengambil license enggak. Jadi semua ada tahapannya, dan akhirnya setelah saya mengambil sertifikasi, saya menjadi lebih terang benderang memahami tentang bola itu ternyata dia bukan sport, kami menyebutnya sport science. Oh, begitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya saya semakin tertarik, saya ambil semua. Saya mengambil lisensi itu bukan karena saya harus senang mengambil lisensi, tapi diwajibkan untuk mengambil lisensi. Oh, dari mana itu? Dari FA-nya. Jadi kalau kita mau ngambil lisensi di akademi, masuk ke akademi, bukan grassroots ya. Kita harus punya juga talent scouting. Kita juga harus paham tentang futsal karena. Oh, begitu ya, tentang futsal pun harus paham. Kalau sekarang sudah diwajibkan. Di Inggris? Di Inggris. Jadi futsal itu bukan sekedar kita pengen jadi pelatih futsal, bukan. Tapi kita harus paham bagaimana kita bermain small-sided game di dalam sebuah pitch. Gitu. So, dengan lisensi yang sekarang Bapak punya, bisa melatih klub level apa di Inggris? Kalau saya sekarang baru boleh sampai dengan divisi 5. Oh, divisi 5 ya? Maksimal saya baru bisa melatih divisi 5. Jadi kalau klub saya promosi, saya belum punya itu, saya dikasih waktu setahun untuk mengambil lisensi ke A. Untuk ini belajar lagi? Untuk belajar lagi, kalau tidak, saya yang harus dikeluarkan. Terus Bapak kan berdomisili di sana? Iya. Keluarga di sana juga? Terus anak Bapak ikut main bola juga? Anak saya yang pertama, dia main untuk Crystal Palace. Dan sekarang dia sedang dipinjamkan di Barnet FC Liga 2. Ini kelompok usia? Kelompok usia U15. Untuk anak saya yang kedua di Stevenage FC U12. Bagaimana Anda melihat pembinaan pemain usia muda di sana, Pak? Kalau di sana kan dari U6 ya, Bung Binder. U6? U6. Jadi U5 itu sudah ada pre-football training course. Jadi hanya mindahin kon, hanya lari-lari dari sana ke sini. Jadi betul-betul tidak ada sentuhan bola. Tapi lebih tactical move. Jadi gimana cara kayak main ya bahasanya tuh dulu zaman kita kecil tuh tepokan gitu. Dikejar ditepok terus dia jaga, dia harus ngejar balik. Ya begitu aja, tactical move aja. Itu U5. U5 sudah mulai ya di U5 sana? hanya main kejar-kejaran. Terus setelah itu ke U8? Setelah itu U6. U6? U6 itu belajar bawa bola
jalan-jalan aja dari ujung ke ujung. Oh, begitu. Terus belokin bola ke kanan, belokin bola ke kiri. Terus nendang bola asal-asalan nggak apa-apa. Yang penting have fun lah ya. Betul. Jadi sebenarnya adalah seberapa banyak jam terbang mereka menyentuh bola. Itu yang paling penting. Oh, begitu. Jam terbang. Supaya mereka tertarik juga dengan permainan sepak bola. Supaya mereka hafal secara muscle memorinya. Oh, iya. Jadi kalau dari kecil sudah diajarin berenang, piano, bulu tangkis, dia punya muscle memory. Iya, betul. Nah, muscle memory pada saat dia kecil ini yang akan membentuk pembinaan selanjutnya. Jadi kalau dari sana mulai dari U5, ini berjenjang banget dong. Ada U5, U6, U7, U8. Hampir setiap tahun itu ada level pelatihan yang berbeda. Ada dan modulnya beda. Wow, itu hampir di setiap kota di sana. Seluruh negeri. Seluruh negeri secara merata. Secara merata. Jadi jadi mereka bisa menghasilkan ribuan pemain dong setiap tahunnya itu. Begitulah kenapa mereka sangat amat kompetitif. Karena yang dihasilkan sudah terlalu banyak, sampai yang diambil harus best of the best of the best. Jadi kita tahu mana yang hebatnya cuman pada saat umur dadakan ya, U12 hebat, U13 hebat. Nah itu. Ada juga yang memang dia, jadi gini, ada yang hebat secara atlet, ada juga yang hebat secara intelligence. Nah, football intelligence itu tidak bisa dadakan. Jadi dia harus diajari dari mulai kecil. Gitu. Kalau kita expert dalam bidang sesuatu kan nggak tiba-tiba jadi expert gitu. Iya, harus kita ini dulu menjalani prosesnya ya. Memang ada bakat. Tapi bukan berarti dia akan berhasil. Begitu. Jadi kita harus melihat itu. Sistem pembinaan pemain usia muda di Inggris, apakah ini disupport oleh EVA gak sih? Oh iya, harus. Disupport oleh EVA langsung? Harus disupport oleh EVA. Artinya apakah mereka ikut terlibat dalam memantau, mungkin melihat perkembangan pemain? Sangat. Sebegitu ini ya, maju ya mereka ya. Saya kan FA level 2. Iya betul, yang scout kan? Scout saya cuma butuh 1 level lagi selesai. Terus Anda bisa scouting pemain? Kalau sekarang saya sudah scouting pemain. Sudah bisa scouting pemain untuk rekomendasi? Untuk rekomendasi akademi. Bukan hanya grassroots. Kalau grassroots itu kan, kalau di sini itu tidak ada bedanya antara grassroots dengan akademi. Iya. Mereka hampir menyamakan. Betul. Oh, saya masuk akademi, maksudnya grassroots. Padahal akademi itu adalah sesuatu yang di bawah klub resmi. Itu namanya akademi. Persib Akademi, Persija, Persebaya, Persija. Betul. Itu namanya akademi. Oh, jadi dari yang grassroots baru direkomendasi ke akademi. Baru di akademi dibentuklah ini. Iya, tapi itu pun di grassroots itu liganya kan sampai 8 divisi. Jadi U8 itu ada liganya, Pak? Oh enggak, U8 tidak memiliki liga. Liga itu baru ada secara resmi, itu sebenarnya U11. Tapi ada yang namanya regular match, ada yang namanya friendly match. Kalau U8, U6 sampai U8 itu cuma friendly match aja, kalaupun ada seminggu sekali, sebulan sekali. Tapi kalau regular match, U9 sudah ada regular match. Tapi tidak ada liga, tidak dihitung, tidak ada semacam klasmen. Tidak ada begitu. Iya. Jadi pokoknya untuk mereka terbiasa aja ya, ikutin kompetisi ya. Betul. Jadi kalau dari usia sebegitu muda mereka sudah diajarkan sepak bola, ya memang rata-rata yang dihasilkan juga adalah atlet-atlet yang bagus. Sangat bagus. Ya kan, bukan saja dari segi fisik mereka, tapi seperti yang tadi Bapak katakan dari segi intelijensia. Betul. Artinya bagi mereka yang menjalani program pembinaan pemain usia muda ini dari grassroots ya, SSB, ya kan, untuk masuk ke akademi juga agak gampang dong. Wow, sangat sulit sekali. Jadi masuk ke akademi sangat sulit sekali. Dari akademi masuk, jadi akademi itu ada lagi tangganya, ada yang namanya dia shadow team. Jadi baru masuk akademi, baru masuk shadow team tuh. Artinya dia siap-siap menyodok orang-orang yang akan dirilis atau orang-orang yang akan dilepas. Ada juga yang dilepas dari akademi? Banyak, setiap bulan ada. Kalau nggak jadi lah ya? Kalau nggak jadi, yang shadow team naik ke atas. Wah, jadi sebegitu ketat persaingannya di sana? Luar biasa ketat. Jadi kalau dia tidak latihan 1 hari pun, dia bisa drop itu semuanya, staminanya, apanya. 1 hari pun nggak latihan langsung bisa drop? Bisa drop. Sebegitu besar pengaruhnya ya? Sebegitu besar pengaruhnya. Ini kan pembinaannya jalan nih ya, di Inggris ya? Terus yang membina ini, pelatih-pelatihnya ini, mereka juga harus punya credential dong? Wajib, bukan punya lagi. Iya, seberapa minim credential mereka? Istilahnya kan ada level lisensinya di sana. Mereka bisa masuk dari UEFA yang D yang paling rendah. Udah bisa ya? Untuk membina anak-anak kecil. Jadi strictly limited to anak-anak kecil. Iya, jadi strictly untuk ini anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang memang betul-betul
kita juga harus membiasakan memberikan instruksi, instruksi yang jelas. Jadi ternyata bukan hanya pemain yang dilatih, pelatih harus bisa memberikan instruksi yang baik. Gitu. Jadi misalnya kamu harus ke kanan ya, tuh dia harus paham. Dan kalau anak kecil kan nggak bisa pakai bahasa, pakai gambar. Jadi betul. You must go this way. And then after that kamu cukup lari ke sana. Jadi sebenarnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Jadi kita umur 6 dia nggak ngerti kompleksiti yang. Kompleksitinya betul. Nggak ngerti. Nah dari situ aja sudah melatih bagaimana bisa presentasi. Betul. Gitu. Kalau di Inggris sebegitu terstruktur, apakah Bapak pernah mencari tahu informasi di Indonesia seperti apa? Kan you are already now pelaku sepak bola, bisa saya katakan. Iya dong, artinya you are already a certified professional coach, walaupun memang B. Tapi Anda mendapatkan ini kan di Inggris. Artinya ilmu yang Anda punya juga mahal. Tapi apakah Anda sebagai orang Indonesia pernah gak sih penasaran, cobalah gue cari tahu di Indonesia seperti apa sih? Do you have any information that you can share? Ya pernah tentunya. Pernah cek? Pernah Anda riset mungkin? Pernah. Pernah saya cek. Ya artinya ada memang SSB yang memiliki potensi yang baik. Kalau yang terstruktur sangat sedikit sekali. Jadi bisa dihitung pakai jari. SSB ya, kita nggak bicara akademi nih. Iya, SSB. Kan Bapak tadi bilang beda ini. Beda. Jadi bukan level akademi. Nah, jadi kalau level SSB ada memang yang punya potensi. Jadi saya belum melihat bagus. Tapi ada 1-2 kalau tidak salah, which is salah satu SSB salah 2 SSB yang udah lama lah. Mungkin kita semua sering dengar, saya nggak sebut nama lah. Tapi karena memang mereka sudah lama, mereka punya kerjasama dengan lain sebagai hal, mereka akhirnya memiliki karakter. Jadi SSB itu kan punya karakter. Gitu. Nah, ada beberapa, ya sedikit sekali yang punya karakter. Nah, selebihnya ya mungkin ya bagaimana punya karakter, pelatihnya aja lisensinya saya juga nggak paham. Bagaimana? Gitu. Jadi pelatih juga harus berlisensi yang certified untuk bisa menjalankan semua programnya itu kan? Betul, karena kalau di UEFA, kita nggak bisa dapat UEFA B itu, yang penting kita punya uang. Terus kita kan bayar dong untuk ikut. Dan gagal bisa. Dan itu uangnya lebih mahal daripada kita ngambil S1, S2. Masa Pak? Mahal sekali ya? Mahal, kecuali kita dapat beasiswa dari klub kita. Iya, itu beda lagi udah. Kita disponsorin. Iya. Mahal. Saya 2 kali disponsorin oleh FA. Mengambil scout. Very good. Dan mengambil UEFA yang B. Itu saya disponsorin. Dan Anda lulus, sudah ada sekarang. Tinggal Anda naik lagi nanti. Iya, nah karena sekarang saya sedang dalam masa cuti nih, sedang tugas di Indonesia. Ini saya harus kalibrasi ulang karena dia kan punya jam waktu saya main. Betul. Itu kan tadi Anda bicara soal SSB, tapi terus sebelumnya juga Anda ada bicara soal akademi kan. Artinya memang ada beberapa klub di Indonesia yang sudah punya akademi dan juga menghasilkan banyak pemain-pemain lah. Ya bagi timnas ya, seperti Persib, Persebaya, apalagi Persija, ya kan. Dan yang kita harapkan ya banyak klub lagi nanti akan mengikuti lah. Seperti PSM juga udah ada, PSM juga bagus-bagus tuh pemain-pemainnya. Bali United juga. Ya Bali United apalagi ya kan, mereka bahkan punya training ground sendiri. Ya kan, tapi kenapa kalau netizen kita ini mengatakan, wah para pemain lokal nih nggak bagus-bagus amat gitu. Ya kan, passing aja nggak bisa gitu. Bahkan saya masih ingat pada saat itu Shin Tae-yong waktu datang pertama kali dia pernah mengatakan, wah passing bola aja ini belum benar nih. Benar. Ya benarnya, dan maksudnya apa, cara melatihnya berbeda atau apa di Indonesia? Ya muscle memorinya tidak dibangun yang pertama dari usia muda itu. Oke. Baru ketahuan bagus masa umur 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun. Jadi intelektualnya baru dibangun di situ. Padahal seharusnya dari 6. Harusnya dari umur 6 tahun dia sudah mulai, ya 7-8 tahun sudah bisa lah. Artinya dia sudah memiliki pemahaman bola itu bagaimana geraknya. Itu penting ya Pak ya? Sangat penting. Jadi banyak orang nendang aja, jangankan passing. Ya passing, nendang itu belum tentu bisa loh. Yang profesional. Iya, apalagi di Indonesia gitu. Jadi kalau kita suruh passing, ya coba kamu tembak ke sudut sebelah kiri. Belum tembak tentu. yang kenceng ya. Bisa jadi bolanya kemana-mana. Karena muscle memorinya dia masih belum paham. Nendang tuh pakai sisi mana sih? Pakai outward, inward, atau misalnya pakai yang di atas, ya kan? Atau kita pakai sudut kaki gitu. Kapan dipakainya itu? Nah itu kan kalau kita baru main kan ya udah asal tembak aja gitu. Iya betul. Nah jadi muscle memory itu bahkan kita
punya apa namanya, kalau dari kecil ya, coba Anda passing sampai 200 kali ya hari ini. Passing aja 200 kali. Itu aja terus dilatih terus ya? Itu aja. Bahkan Anda nggak boleh main tanpa bola, semua hari ini adalah agility training. No ball, agility. Begitu ya? Hanya ladder aja. Dia pakai tangga, ladder. Jadi kalau agility-nya nggak kuat, gimana dia bisa main bola? Iya, terus ini metode pelatihan ini beda. Yang di Inggris itu kan dibuat oleh UEFA dong ya? UEFA. Oh, UEFA, oke, kan UEFA ya. UEFA yang buat itu metode pelatihan. Yes. Jadi pelatih-pelatih mengikuti itu. Oh, wajib. Sebenarnya bukan wajib ya, tapi karena kita memiliki satu sertifikasi yang sama. Jadi pada saat kita training kita sudah tahu pola satu dalam latihan 60 menit, 90 menit dan 120 menit itu berbeda. Jadi ini kita harus kejar ini. Kita kejar ini. Dan Inggris kan sekarang kalau kita melihat kan banyak pemain-pemain muda mereka ya yang bersinar, bahkan mereka juga 2 kali masuk final Euro kan. Yes. Sebelumnya kemudian juga lolos ke Piala Dunia. Mereka ada banyak pemain-pemain muda. Maksud saya adalah jika memang program pelatihannya ini memang bagus dan terstruktur, ya bisa juga menciptakan pemain-pemain bagus. Sangat mungkin. Ya kan, artinya jika itu dijalankan di Indonesia, dari PSSI yang membuat programnya, ya kan yang meminta juga SSB untuk mengikutinya, kemudian ke akademi klub, bisa dong kita dapat pemain-pemain yang bagus. Sangat bisa. Jadi bola itu, industri itu dibangun dari grassroots. Salah kalau kita membangun klubnya. Oh begitu ya Pak? Iya. Makanya saya bilang ada ya beberapa orang yang bicara tentang klub, bicara tentang federasi. Kita nggak bisa bangun federasinya kalau kita nggak bangun pembinaannya. Kita hidup itu dari pembinaan. Kenapa ada Chelsea, kenapa ada MU, kenapa ada West Ham? Karena mereka dulunya grassroots juga. Mereka sampai punya, bayangin kalau Anda pernah mantan pemain di grassroots mana, terus dia jadi klub, saya dulu pernah main di sana, dia jadi die hard supporter. Nah, betul. Ada lagi sertifikasi untuk ngurus klub. Itu beda lagi. Jadi seringkali orang, oh dia kan jago, ngerti banget tentang bola. Tentang klub atau tentang bola. Dua hal yang berbeda. Cuman orang sering offside. Padahal dia adalah pemilik klub, tapi dia ngomongin tentang bolanya luar biasa. Nah, kayak begitu. Jadi makanya saya lihat, wah ini miskonsepsi. Gitu. Itu kalau dilakukan di sini menurut saya bisa banyak pemain-pemain hebat kita punya. Kalau kita pakai apa? Sistem yang UEFA pakai. Indonesia itu tidak kekurangan untuk bisa tidak kekurangan syarat untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Dari mana Bapak lihat itu? Kalau pembinaannya benar. So, jadi maksud Bapak, ya utamanya ini pembinaan ini harus jalan dong? Nomor 1. Walaupun kita sekarang punya banyak juga pemain-pemain keturunan kita. Iya, naturalisasi itu adalah konsep yang bagus. Baik, dan itu dilakukan oleh semua negara. Betul. Dan itu saya kira adalah one of shortcut ya. Dan itu baik. Tapi kita tidak pernah bisa mengandalkan itu terus. Artinya kalau kita bicara long term, ada masanya juga. Ada masanya juga. Iya. Karena ingat, bola itu sangat lekat urusannya dengan sosial. Jadi once kita ngomong salah tentang bola, kita akan diserbu netizen. Oh, rame. Dan kalau kita ngomong benar tentang bola, apapun itu, yang penting benar aja, itu dicintai tanpa syarat. Iya, betul. Jadi orang yang bicara tentang bola juga harus ngerti psikologinya bahwa ini adalah olahraga rakyat. Iya, betul. Dan seringkali orang jangan sampai malah memanipulasi itu untuk kepentingan yang lain gitu. Iya, betul. Artinya jangan ada agenda lainnya lah. Persis. Di belakang itu. Oke. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Inggris, pasti dong Anda mengikuti timnas Indonesia. Oh, pasti. Hah? Pasti kan. Selain juga Mas Oki ini juga bawa botol, tapi nanti ya. Kalau soal urusan Persib nanti. Ini timnas dulu kita bahas. Iya kan? Anda mengikuti dinamika yang terjadi sangat dengan timnas Indonesia. Oke, mulai dari kita punya peluang untuk lolos Piala Dunia. Terus sebelumnya timnas kita lolos ke Piala Asia, yang senior lolos dari fase grup, terus timnas U23 lolos sampai ke playoff, yang hampir masuk ke Olimpiade. Kemudian ada 2 kali pergantian pelatih. Ya kan, Sintayong waktu lagi membawa timnas ini, saya ingat pada saat itu di peringkat ketiga, beda 1 poin dengan Australia. Oke, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ada preskon, dia diganti. Saya kagetnya dengan Kluivert. Itu kan belakangan, wah nih, ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap nih Mas. Karena waktu saya lihat CV-nya, wah ini ngeri banget nih. Ngeri banget. Iya kan? Ternyata itu terbukti salah. Ya kan? Memang awalnya kita repot juga kalau ngomong salah. Meskipun dalam hati kita, waduh, ini kayaknya susah nih lolos nih. Kan? Anda melihat dinamika seperti ini,
apakah Anda termasuk orang yang kaget atau mungkin Anda sudah berpikir, ini mah biasa dari PSSI? Saya marah. Dan saya konsisten dengan pendapat saya dari awal sampai akhir. Meskipun saya diserbu netizen atau buzzer, saya nggak tahu ya, saya penyerbu atau saya diserbu teman saya sendiri. Prinsip saya teguh bahwa ini tidak ada agenda lain selain ya kekurang pahaman federasi dalam mengelola ini timnas. Dari mana Anda bisa menilai seperti itu? Nggak ada reason aja, nggak ada reason yang clear kenapa dia harus diganti. Iya, sampai hari ini saya juga belum tahu. Iya, kalau cuma bicara tentang komunikasi, football itu komunikasinya aneh-aneh. Dari mulai bahasa isyarat sampai, tadi saya bilang, di bola itu kita harus dilatih bagaimana bisa mengajarkan dengan bahasa isyarat. Betul. Makanya kenapa ada disable for football di Inggris. Betul. Kan ada football for disable. Benar. Nah, ya jangankan ngomong bahasa yang sama. Nggak pakai bahasa aja kita harus bisa pintar ngomong bahasa isyarat kok. Betul. Jadi bahasa itu doesn't make any sense. Tapi menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat seorang pelatih itu memiliki karakter yang pas dengan karakter timnas tersebut. Karena beda karakter, beda pelatih, beda karakter. Makanya kenapa banyak pelatih timnas kita itu nggak cocok sama bule sebenarnya. Oke. Agak-agak repot sama bule. Nanti saya jelaskan lah kenapa. Tapi yang jelas, ya saya marah melihat satu fenomena itu, dan bukan karena saya pecinta Sintayong, tapi saya kaget karena lalu ganti, penggantinya kenapa begini? Iya, itu juga yang saya bingung. Historinya, karena kita sebagai, apalagi saya orang bola gitu ya, saya bilang, ini serius, ngeganti dengan yang seperti ini. Ini nggak gambling. Kalau bicara lolos Piala Dunia, lolos round berikutnya, ya harusnya sih udah lolos ya. Memang itu kemungkinan besar. Kemungkinannya besar. Dengan 2 match lawan China dan Bahrain. Cuma itu doang kan? Iya, betul. Itu harusnya sih menang gitu. Iya, betul. Nah, apalagi ditambah pemain-pemain naturalisasi yang semakin berkaliber lah gitu. Betul. Tapi kalau nggak sampai nggak lolos di round 4 ya kemarin. Iya, round 4. Itu menurut saya blunder sih. Blunder. Ya, mau gimana lagi? Tapi Anda marah. Saya lihat juga ada postingan Anda menjelaskan soal keputusan federasi itu. Tapi Anda tetap konsisten sampai hari ini bahwa itu merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Seharusnya tidak dilakukan dan itu tidak memiliki rasionalnya. Jadi rasional itu kan artinya logikanya gimana gitu loh. Rasio itu kan dari perbandingan. Jadi seseorang tuh bisa bagus atau kita mengganti suatu pelatih bagus atau enggak tergantung siapa yang kita bandingin. Tapi ketika dibandinginnya dengan Kluivert, ini nggak rasional, nggak masuk akal. Pembandingnya Kluivert coba kalau ngomongnya Thomas Tuchel gitu. Udah beda lagi. Udah beda lagi. Gila lu, federasi orang gila sampai bisa datengin Thomas Tuchel. Iya, betul. Yang sampai hari ini nih statistiknya Inggris belum pernah kebobolan, menang 7 game berturut-turut, kualifikasi, memasukkan 22 gol, 0 conceding. Luar biasa. Kalau misalnya Thomas Tuchel yang dia ini, ya kita juga, ini kita cintai nih. Betul, federasi betul. Tanpa syarat. Dan kita akan backup dia terus. Karena rasional. Pembandingnya benar. Ini pembandingnya Kluivert. Karena alasan bahasa. Alasan ruang ganti. Alasan ini itu. Itu nggak benar. Iya, dan waktu di round 4, kita kan akhirnya lolos ke round 5 saja nggak bisa. Nah, di round 4 itu permainannya kalau menurut saya sih nggak jalan. Strateginya itu gak jalan di 2 match itu. Betul. Apa yang Anda melihat salah satu kesulitan bagi Kluivert? Ya kalau saya sih melihat, ya Kluivert dalam waktu yang singkat ya berat lah. Terlepas dari dia punya CV yang memang gak impresif gitu. Gampangnya begini aja. Kalau kita ngelihat main bola, permasalahan Kluivert di mana sih? Semua orang tahu kok. Nggak bisa ngegolin kan? Nggak bisa nembak ke gawang. Iya, betul. Di round 4 ini kan, cuman 2 shot on target dari 2 match. Makanya. Dari open play. Iya, betul. Bayangin. Berarti dia nggak paham bagaimana cara transisi cepat, build up play-nya juga nggak cepat. Apakah ini orang mau main box to box atau mau main wide play? Nggak jelas juga. Nggak jelas juga konsepnya mau wide atau ke box to box. Jadi yang dia pasang itu, apalagi yang terakhir dia pasang tuh waktu dia masukin siapa ya? Yang di hampir game terakhir sebelum itu deh yang. Lawan Irak. Lawan Irak kali yang saya kaget-kaget dia masukin Beckham ya. Itu lawan sebelumnya lawan Arab Saudi. Beckham sama first Klopp. match, iya. Beckham Starter, sama Klopp. Itu saya nggak paham betul. Kenapa Beckham sama Klopp? Saya nggak bilang Beckham Klopp itu jelek. Saya tuh pecinta Persib. Ya. Tapi saya bilang, sebentar ini mau main apa? Mau main seperti apa nih karakter permainannya? Jadi itu aja dia nggak bisa baca. Iya, karena yang saya bingung, Pak,
kenapa dia mainin Klok sama Joey yang mereka gak pernah main bareng sebelumnya? Exactly. Dia nggak pernah main itu. Jadi Joey itu mau dipakai sebagai apa? Defensive midfielder. Klok juga sama. Perbandingannya lawan Klok. Nah ini saya bingung. Mau main seperti apa nih pivotnya? Ini kan double pivot. Iya, double pivot. Iya, kalau mau main double pivot, berarti dia mau main box to box kah? Kan nggak bisa main wide. Gitu loh. Oke. Jadi saya bingung kenapa dia bermainnya kayak begini. Kecuali kita punya double pivot kayak Enzo sama Caicedo, sebelahnya Garnacho sama Neto. Iya, betul. Nah kalau itu benar-benar dia paham betul karakter Garnacho. Garnacho itu pemain Liga Inggris yang sangat cepat. Iya. Ya, dan dia tuh underrated waktu zamannya MU. Di MU ya. Tapi ketika dia udah bawa bola ngeri udah. Dia benar-benar cepat sekali. Iya, benar. Nah, kita nggak punya pemain itu dari double pivot. Kita ngandelin siapa? Ngandelin si Emiliano? Iya. Nggak bisa juga. Jadi, apalagi dia baru. Ini gimana ya karakter permainannya? Dari situ aja kelihatan ini pada saat kita udah kebobolan pun plannya nggak jalan. Plan B-nya nggak ada juga dia. Nggak ada plan B. Makanya saya bilang, wow. Keren banget. Iya, artinya memang setelah kegagalan di round 4 itu memang layaknya dipecat mereka. Ya jelas. Ya benar kan, walaupun tidak langsung. Jelas. Ada beberapa hari, ya Jelas. kan? Tapi yang menariknya pengumumannya itu di sosial media. Iya, betul. Dan semuanya itu dilepas. Artinya tim kepelatihan. Iya, satu tim kepelatihan itu dilepaskan, artinya sekarang ini kan kita nggak punya pelatih, Pak. Betul. Nah, bagi timnas yang tidak punya pelatih untuk lebih dari sebulan ini sekarang, ini kan suatu hal yang saya pikir juga perlu cepat nih diatasi nih. Ya, walaupun memang kita belum ada turnamen dalam waktu dekat ini. Betul. Kan paling dekat itu nanti pertengahan tahun depan. Betul. AFF. Tapi kan kalau timnas begini lama voidnya, ya kan nih yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Kalau di Inggris kemarin itu Southgate waktu udah mau mundur kan cepat tuh. Langsung. Mereka dapat tuh langsung kan cepat. Artinya sebelumnya kan mereka sudah bergerak nih. Ketika Southgate tuh sudah awalnya sudah ada rumor dia nggak mau perpanjang, terus masuk final kan di Euro kan. Terus ditunggu setelah Euro seperti apa nih. Kalah akhirnya kan dia mundur, langsung gak lama kemudian Tuchel masuk. Nah ini dengan void yang sudah lebih dari sebulan, pemikiran Anda seperti apa? Ini apakah federasi memang belum bisa menentukan calon atau lagi bingung nih jangan-jangan? Ya itulah makanya kenapa kalau sebuah federasi tidak memiliki format dalam menentukan sesuatu, jadinya begitu. Kalau formatnya jelas, kita tipe karakternya begini, kick and rush. Terus kita adalah yang tipenya adalah modern kick and rush. Dia main semi tiki-taka, dia main semi simple play gitu ya. Dia tahu siapa pelatih-pelatih yang pernah menginjakkan kaki di Inggris dan memiliki karakter kuat terhadap orang-orang Inggris. Thomas Tuchel. Ada beberapa. Jadi karena formatnya jelas. Jadi dia tahu siapa yang harus yang dipilih. Tinggal pilih kacang. Ini apa ini ya? Nah kalau begini kan menyiratkan bahwa terjadi dinamika di dalam internal. Pastinya menyiratkan begitu. Saya ngelihatnya satu mereka nggak punya standar. Yang kedua ini tarik menarik nih. Ini ada sesuatu. Ini pasti ada dinamika. Gitu. Itu yang saya sirat ya. Tapi dengan netizen kita yang sekarang lagi menunggu. Bahkan kita tahu netizen kita ini kan sekarang berharap ya pelatih yang masuk ini yang sudah punya track record yang baik lah ya. Nah apakah ada gak sih Pak kalau menurut Bapak kira-kira akan ada pelatih yang track recordnya sebelumnya bagus lah yang mau melatih Indonesia? Kalau menurut Anda seperti apa? Kan banyak yang mengatakan siapa yang mau melatih Indonesia gitu. Mungkin kalau yang mau melatih banyak, tapi permasalahannya federasi melihat menentukan format untuk memilih itu siapa. Saya nggak ngelihat, saya selama ini kan, apalagi timnas ya, kita dari zaman Bima Sakti, dari zaman udah nonton kita. Jadi bukan berarti pelatih bule itu nggak bagus, bukan. Tentunya bagus. Ya, selama memiliki track record yang baik. Yang kedua, pelatih-pelatih yang cocok dengan karakter Indonesia itu adalah pelatih yang menerapkan disiplin tinggi. Ya, seperti Bojan Hodak. Saya nggak bilang Bojan Hodak itu cocok untuk menjadi pelatih timnas, saya nggak bilang begitu loh. Tapi dia cocok masuk sama Persib, ya. Yang kedua, kalau kita ngelihat macam seperti siapa itu namanya, ya Sintayong. Ya, jadi pelatih-pelatih Asia ini, terutama dari Asia Timur, itu lumayan memiliki karakter dalam bola Jepang dan Korea Selatan. Nah, contoh pelatih Vietnam yang kemarin udah lengser. Pak Hang-seo. Itu juga top itu. Itu dia top sekali. Saya nggak tahu dia mau ngelatih Indonesia atau enggak. Dan kita nggak tahu dia masuk nggak dalam daftar itu. Dalam daftar saya juga nggak tahu. Tapi itu dia cocok dengan karakter. Tapi kan nanti kalau orang Korea lagi yang masuk komunikasi
Gimana? Ya itu dia kan. Iya kan kemarin kan alasannya kan karena komunikasi. Kalau nanti orang Korea lagi repot lagi. Makanya jangan aspek-aspek kualitatif, tapi harus aspek kuantitatif dan kualitatif yang dipakai gitu. Jadi saya sorry to say ya, kalau bicara komunikasi, aduh mohon maaf saya nggak terlalu buy in dengan argumentasi itu gitu. Jadi ada juga pelatih-pelatih yang nggak bisa bahasa Inggris. Oh iya. Dia melatih tim Inggris. Betul. Itu Harv Renat. Iya kan? Itu. Terus si Graham Arnold di Irak sama di Arab. Luis Felipe Solari waktu dia ngelatih Chelsea, dia nggak bisa bahasa Inggris. Iya, dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia pakai translator pada saat itu, betul kan? Carlo Kudici yang pelatih Leicester dan pelatih Chelsea. Ranieri, Claudio Ranieri nggak bisa bahasa Inggris waktu. Dia nggak bisa, Ranieri. Nggak bisa. Akhirnya dia belajar. Oh, akhirnya dia belajar. Yang dia bawa juara itu. Iya, gitu. Tapi waktu itu kan Chelsea kan peringkat 3 terus, peringkat 2 terus. Iya. Kok bisa? Gitu. Ya artinya memang komunikasi ini alasan yang minor. Menurut saya itu bukan alasan yang utama lah. Bukan. Gitu. Jadi ya kita lihat aja. Penasaran juga saya. Iya betul. Dan yang menariknya ada banyak nama yang dirumorkan seperti Timur Kapadze. Ya Timur. Anda melihat sosok Timur ini seperti apa? Kalau saya mau cerita dulu ke Bapak. Ada yang menanyakan kepada saya, Timur cocok gak? Saya hanya mengatakan ke orang tersebut, jangan berpikir karena Timur itu sukses di Uzbekistan, kemudian akan sukses di sini. Karena dia sukses di Uzbekistan tuh punya roadmap, Pak. Persis. Benar gak? Betul. Ada ya, sampai 2030 tuh mereka buat roadmap. Betul. Federasi didukung oleh negara, pemerintah untuk buat roadmap. Betul. Dihasilkanlah pemain-pemain yang berkualitas dan Timur dapat itu pemain. Dan kenyataannya salah dua pemainnya kan ada yang masuk ke Manchester City. Itu. Ya kan? Iya, ada yang kemana. Jadi memang mereka ada yang di Roma, juga top skor mereka itu. Betul. Iya. Itulah hasil pembinaan, hasil roadmap. Iya, artinya the roadmap itu membantu sang pelatih. Betul. Nah, maksud saya kalau Timur Kapadze seandainya dikontrak, how do you feel about it? Feeling naluri Bapak seperti apa? Untuk sosok Timur Kapadze memang kemarin banyak berseliweran tuh. Ya. Bahkan katanya dia mau datang nanti, bulan depan. Nah, saya melihatnya mungkin saya tidak berani berkomentar negatif, tapi juga tidak berani berkomentar positif. Bahwa dia punya track record, oke, itu minimum modal awal. Ya, tapi kita harus melihat ya tim-tim yang dia saya pengen tahu juga bagaimana karakter permainan Timur Kapadze. Nah, karena tipe pemain Indonesia ini kita selalu lemah di depan. Iya, betul sih. Makanya kenapa Sintayong tuh menerapkan low block, mid block. Itu kuat, rapat. Nah, kenapa? Karena dia nggak menemukan. Nggak menemukan striker. Emang striker itu rank dalam sepak bola paling tinggi. Jadi kalau Anda pemain striker, berarti itu rank paling tinggi. Rank dalam sepak bola itu paling tinggi. Sulit untuk menjadi striker loh. Nah, dan itu sulit. Nah, oleh karena itu, kita punya nggak pemain sayap flank? Apakah kita punya pemain sayap yang bagus-bagus, yang cepat? Memang ada. Cuman apakah kayak misalnya Asnawi Mangkualam, dia sebenarnya punya speed yang baik. Asnawi itu punya speed. Tapi again kembali, IQ intelligence-nya gimana? Football intelligence. Saya nggak bilang Asnawi jelek. Tapi dia harus untuk momen-momen besar, itu butuh intelijen yang lebih tinggi lagi. Jadi Timur Kapadze harus tahu tentang Indonesia seperti itu, dan kira-kira dia akan membawa dan karakternya akan seperti apa. Nah, tapi so far saya belum nggak menolak terkait dengan track record dia. Iya, karena yang available sekarang yang kontraknya memang sudah selesai atau istilahnya lagi nganggur, itu memang Timur Kapadze. Park Hang-seo juga. Oh, Park Hang-seo. Tapi apa masuk dia kira-kira? Ada dapat ini info mungkin? Enggak sih. Maksud saya hanya melihat bahwa kalau kita mau nerapin disiplin yang tinggi, kekuatan press yang kuat, pelatih seperti itu, seperti Park Hang-seo atau dari Jepang, itu saya kira banyak karakternya bagus gitu. Cuman saya nggak bilang Timur Kapadze nggak cocok. Iya. Gitu. Itu nanti perlu kita lihat juga dia seperti apa. Karena main di Uzbekistan mungkin dia bisa main attacking. Tapi main untuk timnas mungkin beda lagi. Betul. Nah, itu biasa yang buat blueprint filosofi permainan Dirtek kan? Dari federasi. Iya, dengan Dirtek. Nah, ini ada Dirtek baru, Alexander Zayers, yang sebelumnya sukses di Jordan. Anda punya informasi tentang dia? Tim yang dibawa dari tim kepelatihan Belanda, yang benar-benar solid CV-nya, itu cuma satu. Siapa tuh, Pak? Yang asisten pelatihnya Patrick Kluivert. Alex Pastoor? Alex Pastoor only. Yang solid dari CV kepelatihannya. Walaupun di level klub?
di level klub yang solid, ya kan dia harus ada di level klub dulu. Oke, betul. Oke. Jadi hanya Alex Pastor yang sebenarnya menurut saya solid. Selebihnya itu nggak jelas. Nah, dengan kondisi Alex Zahir ini, saya nggak bilang dia jelek. Tapi kan dia juga butuh pasukan yang memiliki satu filosofi yang sama. Udah hilang semua mau gimana? Hilang semua, dia nggak akan efektif juga jadi direktur teknik. Oh begitu ya? Ya jelas. Nanti tergantung siapa yang di appoint nanti. Jelas. Tergantung siapa yang di appoint. Kalau dia nggak cocok gimana Mas Zahir? Jadi jangan-jangan nanti dari Belanda lagi? Bisa jadi. Selama yang bisikinnya selalu Belanda bisa jadi. Bisa jadi kan? Jangan-jangan dari Belanda lagi nanti. Bisa jadi. Jangan sampai nanti Frank de Boer lagi atau apa gitu kan. Ya. Walaupun Louis van Gaal itu rumor. Dan menurut saya udah ketuaan lah. Iya udah ketuaan juga. Louis van Gaal itu bukan jelek, tapi strategi dia sudah termakan waktu lah. Iya betul, dan ternyata saya ada riset tentang Louis van Gaal, dia ternyata suka juga permainan pragmatis loh. Dia main itu 3 center back loh ternyata loh. Betul. Tuchel juga 3 center back. Iya Tuchel juga, dan sukses loh mereka loh. Dan sukses. Iya kan, artinya kan nggak salah juga mau main 3 center back. Nggak ada masalah. Sebenarnya kan kalau saya ngelihat Shin Taeyong itu kan transisinya dia pinter. Dia mainin 5 back, padahal dia main 3 back. Iya, 2 itu yang sayap cepat, full backnya tuh dia selalu naik ke atas. Untuk naik ke atas. Dan dia selalu bantu. Dan dia transisin kadang-kadang main ke tengah lagi, main ke DM. Jadi saya bilang ini orang pinter juga nih Shin Taeyong. Pinter dia betul. Saya sekali lagi ya, saya tidak terlalu gimana sama Shin Taeyong. Cuma maksud saya, nah yang football intelligence seperti itu yang dibutuhkan. Pelatih. Gitu. Tapi tentu begini ya, tidak ada jaminan dia jago di sini, dia jago selamanya. Tidak ada begitu. Bola itu bundar. Artinya dia harus berproses juga di sini. Berproses kan. Thomas Tuchel juga di Chelsea gagal. Iya. Iya kan? Walaupun bawa champion dia. Meskipun dia bawa champion. Berikutnya dia peringkat 9. Iya betul, turun kan, jauh. Turun. Kan? Maka itu langsung dipecat. Betul. Dia akhirnya baru masuk lagi dan dia diambil sama timnas Inggris. Jadi tidak, Ranieri dia sama juga. Liga Inggris juara. Iya. Berikutnya langsung degradasi. Iya, jadi tidak ada jaminan seperti itu. Tapi artinya ada pelatih-pelatih yang proven track recordnya. Minimal proven lah. Begitu. Iya. Dan yang bisa bekerja sama dengan Dirtek juga. Persis. Iya betul kan? Harus bisa yang bekerja sama juga. Yang ngurusin SSB siapa? Nah itu. Yang artinya ngurusin kan, pembinaan siapa? Ya artinya Dirtek ini nanti harus masuk dong dalam pembinaan. Harus buat dong ini blueprintnya. Memang harusnya begitu. Dirtek itu jalur kepelatihan dari scout. Bukan dari coaching. Kan ada itu, ada talent scout itu kita, head of talent scout. Itulah itu. Dia Simon Tahamata itu, dia itu adalah pelatih akademi yang hebat, bukan scouter. Dia tidak memiliki lisensi scout sampai ke Dirtek ya, setahu saya. Jadi dia tuh selama berkarir, Simon itu hebat sekali sebagai pelatih akademi. Tapi kan dia dimakan umur, akhirnya dia kan sekarang udah nggak dipakai di Ajax karena umurnya. Oke. Tapi dia bukan scout. Nah sekarang disuruh cari scout. Nah scout itu kita punya keilmuan khusus. Orang suruh berdiri aja, berdiri satu kaki, ayo dengkulnya bengkokin. Berapa detik dia bisa bertahan? Kalau dia nggak tahan, berarti kamu ada kena masalah ligamen nih. Kamu pernah ya kena ligamennya ya. Oke, sekarang kamu berdiri 2 kaki, rentangkan kakinya. Sekarang kuda-kuda. Jadi benar juga yang Bapak bilang tadi, harus punya lisensi talent scout, futsal, dan kemudian baru ke bolanya juga. Iya, karena kita harus mengetahui karakter. Karena setiap orang, setiap winger nggak sama. Emangnya mentang-mentang CM semua sama CM-nya? Enggak, ada beda. CM yang memang kayak Lampard. Dia memang super box to box. Iya betul, hebat dia bukan roamer. Betul. Nah kalau udah ada pemain kayak Lampard, disuruh main di Indonesia gitu ya, ada pemain box to box. Nah siapa box to box kanannya? Kalau dia box to box kiri? Harus ada. Kalau dikasih roamer, ya box to boxnya nggak jalan dong. Bapak tahu banget ya secara teknis ya. Ya kan? Saya duduk sama Anda, ilmunya sudah dapat udah banyak juga ini. Iya benar. Karena kan itu memang yang diajarin di modul gitu. Jadi kalau kita mau main misalnya set piece dan sebagainya, kita ngeliat juga kayak contoh siapa Arhan ya? Iya Arhan dengan long throw itu bagus juga. Sekarang di Inggris dipakai. Banyak yang pakai itu. Itu sangat bagus. Nah cuman kan kenapa Shin Taeyong suka pakai Arhan di saat menit terakhir? Kan dia selalu pengganti. Iya selalu pengganti. Itu kan technical substitution. Betul. Kenapa nggak di awal? Karena di akhir itu kita perlu betul-betul set piece yang mematikan sampai masuk ke tengah. Kalau nggak ada Arhan nggak akan masuk tuh bola ke tengah. Iya. Dengan long throw-nya. Sekarang Patrick Kluivert nggak pakai Arhan, gimana cara masukin bola ke tengah? Nggak bisa, itu betul. namanya technical substitution. Nggak ada opsinya juga dia. Nggak ada opsinya. Itu tactical loh.
Tapi dia nggak pakai itu. Why? Gitu. Sayang juga ya. Sayang juga. Jadi kita harus betul-betul kenal sama karakter pemain kita. Arhan itu memang kalau bicara, lebih hebat dari ini, enggak lah. Saya nggak akan bilang nama gitu ya. Tapi kalau bicara udah di menit-menit terakhir, dia dibutuhkan. Pas itu dia. Pas untuk masuk. Untuk masuk seperti itu. Karena masuk ke tengah kotak loh. Iya betul. Emang gampang masukin bola ke tengah kotak. Arsenal juga sekarang main nih long throw nih mereka. Long throw terbaik. Iya kan Arsenal sekarang kan. Sekarang pakai set piece semua. Iya pakai set piece semua. Jagoan set piece sekarang. Iya jagoan set piece FC kan. Set piece FC betul. Nah itu berarti kan taktikal tuh. Iya itu yang pelatih harus tahu. Jadi pelatih timnas kita harus sepintar itu. Sepintar itu. Dan kalau yang saya harapkan nanti Pak yang masuk ini pelatih, jangan juga diberikan tekanan deh. Ya kan biarkan dia kerja dulu deh, bentuk tim dulu deh. Itu dan juga jangan terlalu banyak disusupin bisnis lah. Terlalu membawa apa ya, kalau saya merasa ya, ketika kemarin tim kepelatihan Belanda itu unsur komersilnya tinggi sekali. Iya. Tinggi sekali. Ya, dan banyak sekali ada konten-kontennya di sosmed juga. Iya betul. Jadi bayangin itu udah banyak jadi bintang semua, jadi bintang iklan, bintang ini, bintang itu. Saya paham bahwa kita butuh mendapatkan dana, tapi masa nggak ada cara-cara lain? Salah satunya kan dengan makanya kalau kita ngebangun grassroots akan berapa ratus triliun kita dapat dari sepak bola begitu. Itu baru bola loh. Outputnya kan. Nah, sekarang kan brand baju termahal dan terbesar itu adalah Nike, bukan Louis Vuitton. Oh, oke. Boleh cek di Google. Silakan para netizen cek di Google mana brand paling mahal. Nike ya? Nike. Kenapa dia bisa sampai sebegitu? Satu, karena dia dipakai oleh orang-orang sportsman. Dan banyak orang grassroots atau orang pelatih-pelatih dari mulai sepak bola, rugby mereka pakai Nike. Jadi dari kecil kita sudah didoktrin mau beli baju olahraga cuma 2 kan di kepala kita. Iya, cuma 2. Kalau nggak Nike, satu lagi ya itulah. Iya. Iya kan yang garis-garis 3 itu. Iya. Atau satu lagi mungkin paling macan. Iya. Yang macan tutul. Betul. Jadi maksud saya itulah kenapa pentingnya membangun sepak bola ekosistem itu penting dibangun dari kecil, dari pembinaan. Ya dan bukan cuma di putra tapi putri juga. Kita timnas putrinya ada yang senior tapi liganya nggak ada. Itu dia. Jadi kita tuh betul-betul timnas oriented banget. Seharusnya kita fokus di pembinaan. Harusnya begitu. Dan itu akan jauh lebih terasa dampaknya. Kecuali federasi mau mengeluarkan uang banyak untuk ngerekrut semacam Thomas Tuchel. Ya, semacam dia. Iya, tapi kan ya itu nanti besar dananya, ya kan? Ya, exactly kan. Tapi akan dicintai rakyat tuh. Iya kan? Nah makanya kalau Jurgen Klopp. Wah. Jurgen Klopp kan lagi nganggur juga dia, iya kan? Iya. Jadi menurut saya jangan kita tuh di bola itu sport science. Iya. Itu sangat penting. Iya. Oke, dengan sekarang yang saya dapat informasi kemungkinan Januari ini. Iya. Baru ada nanti nama yang akan diinterview. Kalau seumpamanya pelatih ini baru dikontrak Februari, apakah dia nanti akan ada waktu nih untuk FIFA Matchday Maret kemudian main di AFF? Sangat sempit. Sangat sempit kan? Jadi apa yang bisa diharapkan nanti dari pelatih baru? In short term. Saya ingin short term. Kan ada lagi nanti Piala Asia 2027. Nah secara short term, apa kira-kira sebetulnya yang logisnya nih? Kita nih sebagai pecinta timnas nih harapkan nih. Dia cuma mau cari formasi aja paling. Untuk memahami formasi yang tepat. Jadi belum tentu juga dong 3 center back atau 4 pemain bertahan. Belum tentu. Dia yang harus menganalisa sendiri dong. Iya. Bisa juga dia nggak pakai formasi yang sama yang sebelumnya dia pakai. Betul. Apa mungkin nggak itu, Pak? Bisa juga. Tapi kan gini ya, seorang pelatih pasti sudah mendapatkan video analisis. Nah itu. Itu yang pertama. Betul. Tapi video analisis itu memberikan seberapa banyak data sainsnya. Apakah dia memberikan data speednya, atau agility-nya, atau balance bodinya. Itu kalau nggak ada, kalau saya langsung latih, saya pakaiin dia stats data di dada, sama saya pakaiin dia alat di kaki untuk mengukur. Apakah dia kecepatannya sesuatu yang saya butuhkan? Apakah manuver-manuvernya benar? Kalau enggak, ya dia nggak akan bisa. Makanya dia butuh lihat langsung, bukan cuma dari video analisis. Video analisis itu hanya sebagai prerequisite lah, bahwa saya mengetahui ini prerequisite. Tapi ultimate-nya dia harus lihat langsung. Ya, dan itu pada saat nanti ada sesi latihan. Persis. Ya kan, dia harus lihat semua pemain seperti apa, baru dia bisa menentukan nanti. Iya, memang agak berat nih kalau ngeliat timeline, agak sempit banget sih. Betul. Tapi saya harapkan bahwa nanti bulan Januari sudah ada nama yang akan diinterview dan Februari itu sudah ditetapkan, dan saya sudah memberikan edukasi juga Pak kepada netizen. Ini kali pelatih baru ini perlu proses. Kalau Kluivert saat itu saya katakan lah karena menggantikan Shinang hasil lah yang kita inginkan, kan? Tapi kali ini butuh proses.
Jadi timnas kita sudah bahas Pak, dan sekarang kita perlu membahas tentang Persib Bandung. Nah, jadi teman-teman, ternyata Pak Oki ini adalah bobotoh, ya kan, mengikuti juga Persib Bandung selain mengikuti timnas Indonesia dan juga Chelsea. Karena dari tadi tuh Pak Oki tuh sebut terus nama Chelsea, pelatih Chelsea. Ternyata Pak Oki juga adalah fans Chelsea dan juga fans Persib. Jadi ini serba biru nih. Nah, saya ingin menanyakan, sejak kapan Anda support Persib? Oh, sejak saya kecil, mungkin sejak saya umur 4 tahun, 5 tahun kali ya. Semenjak saya ngerti nonton bola, udah zaman tahun 98, 89, 90 kali ya. Oh, sudah lama banget ya. Dari zaman Jajang Nurjaman bahkan. Oh, sudah Anda ini mengikuti Persib? Beliau masih main Persib, Robi Darwis masih main, saya udah ngikutin. Nonton di stadion sering nggak dulu? Dulu di Siliwangi. Iya, di Siliwangi, betul. Jadi di tengah kota, kalau sekarang kita harus ke Jalak Harupat. Gebela. Sebelumnya Jalak Harupat, terus udah pindah lagi ke Gebela. Ya, Gebela. Jadi udah 3 kali perpindahan tuh. Kalau latihan mereka di Ahmad Yani dulu. Wow. Jadi kalau latihan aja rame kok, kita pada suka ngeliatin dulu. Nonton waktu latihan ya? Kalau latihan suka nonton. Nonton terus deketin, minta ini foto, tanda tangan, foto. Iya. Waduh, gitu. Zaman-zaman dulu sih, zaman-zaman ya bola baru inilah baru. Iya, betul baru. Dan memang saya menanyakan banyak orang yang asal Jawa Barat. Rata-rata memang mencintai Persib. Bahkan apa saja tentang Persib tuh mereka tahu. Seperti yang Bapak tadi ngomong, oh latihannya di sini, tahu-tahu latihan kita datang tuh mereka tahu. Dan mereka mulai usia 5-6 tahun, seperti tadi Anda katakan tuh sudah diajak ke stadion oleh orang tua mereka untuk nonton, untuk mengikuti Persib. Ini sebuah culture ya di Jawa Barat ya? Ini sebuah culture. Jadi ini semacam sebuah kebanggaan ya buat publik Jawa Barat, seperti halnya Persebaya dengan Surabaya, Jakarta dengan Persijanya. Jadi saya kira ini masalah culture yang susah diinikan begitu. Gitu. Oke, sekarang dengan Persib sudah back to back champion, Anda pernah menyangka gak bisa back to back tuh? Dengan 2 format yang berbeda loh, Championship Series dan juga Regular Series. Anda pernah gak sih menyangka sebagai bobotoh, kan sebelumnya juara 2014, oke, itu dengan sistem 8 besar atau apa. Terus kan susah banget tuh juara tuh, karena pemain-pemainnya direkrut biasa yang bagus-bagus. Terus juara langsung 2 kali dengan format yang berbeda, dengan Boyan Hodak yang dirumorkan sebagai pelatih timnas. Nah, Anda sebagai bobotoh rela gak kalau Boyan Hodak ke timnas? Sebagai bobotoh yang mungkin saya coba baca secara umum ya, dia nggak cocok di timnas. Boyan Hodak nggak cocok di timnas? Tidak, karena dia belum pernah masuk ke panggung besar. Panggung besarnya kan sekarang AFC Liga ACL 2 League 2 kan. Artinya beda antara kita bermain dengan sesama Indonesia dan bermain dengan luar negeri. Itu beda sekali. Itu beda. Itu benar-benar memiliki karakter khas yang berbeda-beda. Jadi Boyan Hodak adalah pelatih yang sangat bagus. Dan Persib itu harus mempertahankan. Dan saya punya feeling jangan-jangan juara lagi tahun ini. Feeling saya. Persib, saya punya feeling ya. Oke, walaupun ini di awal musim, feeling Anda kok bisa sudah langsung muncul? Awalnya saya nggak yakin. Boyan Hodak itu dengan transformasi yang gila-gilaan, yang semua pemainnya hijrah. Iya, betul. Nah, ini juga pertanyaan saya kedua. Tadi kan saya menanyakan tentang back to back. Nah, saya memang bukan fan Persib, walaupun saya dituduh selalu nih. Wah, ini fan Persib. Padahal ini Pak, Triple B ini, selain juga bola Bung Binder artinya juga Binder bukan bobotoh. Iya kan? Cuma tetap saja, wah bobotoh. Kalau anak istri saya memang tadi kan sudah ketemu juga. Ya itu biarkanlah. Itu hak mereka. Iya kan? Jadi kadang-kadang kalau bobotoh bilang, bikin konten. Gak perlu kalian yang ngomong. Ini di rumah udah ngomong, bikin konten. Lagi capek, lagi apa. Oke. Saya mau tanya, ini question yang sangat penting bagi Anda, because you are a fan. Kalau mereka sih pada saat itu kaget. Kok David dikeluarin, Ciro. Walaupun saya bilang ini udah usia. Ini gila, ini mainnya nih, apalagi Ciro. Nah, Anda kaget gak sih belasan pemain, winning team loh ini, dilepas terus belasan pemain masuk? Ya tentunya kaget ya. Karena itu bukan 2-3 pemain yang lepas ya kan. Bahkan sampai belasan pemain, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pelatih, itu seperti masuk ke klub baru. Artinya gila ini dengan pemain-pemain yang seperti ini, sanggup nggak ya membangun lagi kohesi? Karena tim itu kan perlu dibangun kohesinya. Bukan hanya sekedar ini pemain bintang, diaur-aur terus masukin satu tim, jeng main gitu kan? Nggak gitu. Ada cohesion di situ. Makanya tadi Bung Binder bilang tentang timnas, cukup nggak ya waktunya? Saya agak khawatir kalau timnas.
Kalau klub kan beda lagi. Kalau klub kan dia ketemu setiap hari. Iya, setiap hari. Kalau timnas kan 2 bulan 3 bulan sekali kan gitu. Nah, kembali ke Persib. Jadi Bojan Hodak ini memang pintar. Oke. Dia pelatih yang saya benar-benar suka banget sama Bojan Hodak. Oke. Kenapa? Karena dia itu, coba perhatikan cara dia itu memenangkan liga back to back. Nah, itu Anda pernah menyangka nggak bisa back to back Persib? Sebenarnya nggak menyangka back to back 2 kali berturut-turut ya. Oke. Tapi kalau dia masih dalam top of the league, ya saya yakin itu. Oke. Tapi kalau ngelihat karakternya kayak begini dan sekarang dia masih top table dan dia ada potensi menang ke Asia Liga Champion 2. Iya, untuk lolos fase kedua. Saya punya kecurigaan jangan-jangan dia back to back lagi. Triple. Artinya hat-trick. Hat-trick. Kecurigaan saya. Kenapa? Lihat defensif dia. Rapih, kuat, low block, mid block, bagus, rapet, physical. Di belakang dia taruh pemain-pemain physical. Wah, itu ngeri banget. Oke banget tuh. Konsepsinya Eropa masuk dengan kedisiplinan dari internal dari orang Indonesia juga masuk. Perpaduan antara bule dengan pribuminya cakep menurut saya. Dan sama bagusnya kalau saya lihat. Semua lini dari belakang, tengah, depan semuanya bule. Baru digabungin sama pemain-pemain lokal. Dan itu menurut saya mengajarkan pemain lokal untuk berpikir. Bagaimana Tom Hey, Eliano. Wah, itu menurut saya tuh smart move. Oke. Tadi Anda mengatakan Bojan Hodak ini pintar dalam hal apa sehingga dia bisa bawa Persib back to back champion. Emang gampang ngebobolin Persib 1 ya. Coba ngelihat gol conceding golnya sama gol for-nya. Gol for sama conceding golnya. Dia banyak ngegolin itu Persib. Produktif ya. Berarti kan transisinya jalan terus. Kok bisa gitu? Nggak kebaca. Karena dia main switch play. Oke. Tom Hey ini itu motor jelas. Dan dia taruh Tom Hey ini menurut saya untuk level Liga Indonesia ya. Ini too much sih. Itu saya udah ngomong berkali-kali, terlalu bagus. Dia sama Eliano terlalu bagus menurut saya. Ini too much sih. Dia masih bisa main di Eropa loh. Walaupun saya pernah mengatakan ya gak apa-apa lah. Karena usianya udah 30, cuman terlalu bagus. Sebenarnya masih bagus. 30 masih oke. Cuman menurut saya ini udah too much. Ini udah kayak kalau kita main PS kan ya, winning level ini kita udah pakai cheat mode ini. Otaknya jalan loh. Iya, dan saya curiga dengan adanya masuk 2 itu dan kayaknya dia akan juara lagi. Jadi kalau hat-trick sejarah pertama. Ya bisa hat-trick 3 kali berturut-turut. Kan? Ya, dan ini bukan tim yang sama. Nah, ini tim yang beda. Tapi kok Bojan masih bisa menjaga perpaduan di antara para pemain dengan strategi yang sama? Saya mengira sebelumnya seperti ini, Pak. Karena banyak pemain baru, jangan-jangan nih dia ngerubah. Oh, nggak mau main nih. Compact football, nggak mau main pragmatis. Kita main sedikit menyerang, tapi dia masih pakai konsep yang sama. Persis. Artinya dia punya format. Dia sudah punya format apa yang dia butuhkan untuk tim. Jadi nggak asal-asalan bikin transisi ulang. Oh, itu begitu. Hebatnya Bojan. Dan dia orang pintar. Kan tadi saya bilang dia orang pintar. Dia pintar melakukan transisi. Dia bisa main switch play. Dia tahu karakter masing-masing. Dia tahu bagaimana cara menggunakan Tom Hey. Nah, ini menurut saya pintar. Iya, dia tahu kapan dia perlu istirahatkan Tom Hey. Iya, betul. Dan kapan dia perlu maksimalkan Tom Hey. Iya, kapan dia perlu mainkan 100 menit sampai pernah Tom Hey main 100 menit. Betul. Kapan dia perlu tarik lebih dulu. Iya, abis itu dia nggak main lagi tuh match berikutnya. Iya, betul. Abis itu diistirahatin. Abis itu diistirahatin. Nah, itu pintar dia. Jadi dia tahu kapan. Nah, dan saya kira pelatih-pelatih yang seperti ini itu dia memahami pemainnya dengan hati, bukannya dengan konsep. Oh, begitu ya, Pak? Iya, dan dia disiplinnya tinggi banget nih. Dia kalau udah marah di pinggir lapangan kan bisa sampai muncrat-muncrat itu ludahnya itu. Betul, ya. Wah, itu dia. Nah, disiplin yang kayak begini yang cocok buat Indonesia sebenarnya. Tapi kalau untuk level timnas sekali lagi, Bojan itu potensinya bagus. Tapi perlu diuji lagi di level yang lebih tinggi dengan diversity match. Iya, diversity match karena beda lagi nanti kan. Beda lagi. Iya. Tapi Bojan jangan pergi dulu deh. Hat-trick dulu Persib baru. Abis itu ya udah silakan ya kan. Tapi dari Boboto 99,9% ya kan. Kadang-kadang kesel juga sama saya. Kenapa kamu ngomong-ngomong Bojan nggak boleh ke timnas loh? Saya kan pengamat. Ya kalau ditanyakan layak nggak? Ya layak aja. Kenapa saya bilang layak? Sebelum di Malaysia juga dia sukses. Maksudnya sukses di Malaysia U19. Tapi apakah dia nanti bisa berhasil? Itu hal yang berbeda. Begini, bicara emosi timnas dan emosi klub itu 2 hal berbeda. Sir Alex Ferguson pernah bela timnas mana? Pernah ngelatih timnas mana? Nggak pernah.
Arsene Wenger pernah melatih timnas mana? Nggak pernah. Nggak pernah. Zidane juga belum tuh. Zidane belum. Jose Mourinho belum. Jose Mourinho, saya kira Jose Mourinho akan masuk Portugal, ternyata belum juga ya. Tapi mungkin nanti di akhir. Nanti mungkin ya. Jadi kita butuh pelatih, Persib butuh pelatih yang bisa menanamkan kultur. Oke. Jangan sampai kultur winning mentality-nya itu hancur gara-gara besok kita ganti pelatih. Nah, winning mentality yang dibangun Sir Alex Ferguson sampai sekarang ada nggak? Saya nggak bilang MU jelek ya, tapi sekarang kan eranya beda. Winning mentality-nya Sir Alex Ferguson kan dia dibilangnya hair dryer style gitu. Iya. Nah, nggak ada. Nah, kita butuh kultur itu di Persib agar dia memiliki winning mentality terus. Dan bagi saya selama Hojan menjadi legenda nggak ada masalah. Kita semua cinta Bojan. Bojan Hodak, dia bagus. Dan kalau dia masuk ke timnas, saya malah takut kasihan ke Persibnya. Dan saya khawatir gambling. Bagi Bojan juga. Gitu. Jadi jangan terlalu buru-buru. Iya, dan satu hal lagi, tadi saya belum ngomong juga, kita juga belum tahu nanti pelatih baru timnas mau dikontrak berapa lama loh. Saya pikir kalau cuma 2 tahun itu pendek. Ini kalau menurut saya. Iya kan? Kalau cuma 2 tahun, wah pendek banget. Kalau bisa 3 opsi perpanjangan. Betul. Tapi nanti problemnya kalau mana tahu kita lihat ada kesulitan bagi sang pelatih, jangan lagi nanti diganti lagi. Makanya pelatih U17, U19, U21 itu tuh harus berkesinambungan. Terus ya pelan-pelan. Kayak sekarang Nova dari U17 naik ke U20. Oh, mungkin one day dia cocok megang timnas. Dan saya percaya dia akan megang. Pak, saya pernah duduk sama dia. Pinter loh orangnya. Serius, saya pernah duduk online, offline, pinter banget loh dia. Dan Coach Nova itu humble. Saya pernah low profile, cuma dia nggak mau bayar. Terus saya bilang, setelah kita rekaman, Coach, kenapa gak ngomong yang tadi ngomong sama saya? Udahlah, biarin. Tapi orangnya pintar banget loh dia. Iya. Coach Nova orangnya humble. Iya, dan dia sekarang sudah ke U20. Iya. Meskipun dia gagal di Piala Dunia, tapi dengan kemenangan 1 kali, bagi kita itu membanggakan. Kenapa? Karena apa adanya. Iya, apa adanya dia. Betul. Dan dia tahu bagaimana cara untuk menerapkan game plan-nya, walaupun dia pernah mengatakan kepada saya konsistensi yang berat ini. Betul. Bagi para pemain. Karena mereka kan juga tidak mendapatkan menit bermain di kompetisi, Pak. Nah, kompetisi itu kan juga penting. Jadi mereka kalau main di kompetisi kan otomatis pengalaman mereka, jam terbang mereka kan bertambah. Oke, coming back to Persib, tadi kan Anda mengatakan jangan-jangan nanti menjadi juara lagi. Kalau dari materi pemain yang sekarang ada di Persib Bandung ini, kalau menurut Anda pemain mana yang kira-kira yang sekarang ini sudah kelihatan lah bisa cepat beradaptasi lah, dan pemain mana yang kira-kira lagi kesulitan nih di awal musim? Kita masih di awal musim. Saya kira pemain-pemain Indonesianya ya itu saya kira mereka sudah semakin padu ya dengan tim yang baru masuk ini ya. Jadi saya kira saya hampir melihat begini. Saya malah khawatir sebenarnya awalnya itu adalah di kiper. Ternyata Teja lagi bagus. Ternyata Teja Paku Alam lagi on fire. Iya. Dan dia kan sekarang nggak masuk timnas. Iya, betul. Kan? Padahal saya pernah ngomong juga bahwa boleh lah dia juga dilihat. Dikasih kesempatan juga. Jadi celah yang saya takutkan dengan adanya pergantian ini adalah sebenarnya Teja Paku Alam. Tapi ternyata Teja on fire banget. Iya, betul. Gitu. Dan jadi saya ngelihatnya ini celahnya di mana ya? Saya jujur makanya kenapa saya bilang ini kayaknya bakal menang lagi, bakal juara lagi karena konsistensi dia. Karena sebelumnya kiper itu kan Boyan bawa Kevin Ray kan. Iya, betul. Saya pikir bakal dia kan. Iya. Bakal dia yang bakal benar-benar menjadi first choice-nya. Ternyata dia dilepas. Iya. Malah jadi Teja. Dan bagus Tejanya. Dan Tejanya on fire. Adamnya katanya masih cedera. Betul. Nah, tapi kembali lagi Teja itu tetap dia bagus. Dia keren. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Bojan Hodak ini dia konsistensi yang penting. Ini yang saya ngeliat dia awalnya dia agak struggling. Awal-awal kalah, seri, betul. Aduh ampun lah kalau ngeliat itu kayaknya rasanya jadi paling males kalau udah ngeliat gitu kan. Tapi ternyata dia lambat laun dia menemukan ritmenya. Nah, yang seperti ini yang bahaya sebenarnya. Yang seperti ini yang gini ya, mohon maaf nih fansnya Arsenal. Arsenal itu selalu nomor 1. Saya fan Arsenal. Iya. Tapi selalu menjadi yang kedua di akhirnya gitu kan. Putaran kedua itu. Iya. Selalu turun. Selalu setelah Christmas. Itu kalau orang sudah terlalu overutilize, dia akan turun drop stamina-nya. Makanya kenapa kita butuh banyak orang di bench itu untuk selalu melakukan rotasi pemain. Nah, itu yang Boyan lakukan sekarang. Rotasi pemain. Dan dia kadang-kadang rotasinya saya sering kagetnya begini, kok dia bisa masukin pemain muda? Itu dia.
Dia campur pemain muda yang nggak ada pengalaman, ya minim pengalaman. Jarang dia mainkan. Jarang dia mainkan sebagai starter. Gini. Tapi bagus. Sebagai pemain bola, dapat jam terbang di liga utama itu naikin confidence. Itu penting, Pak. Mungkin itu yang dia manfaatin juga. He's smart. Gitu. Jadi ya, yang saya takutin justru ya kayak Man City dan Chelsea yang tiba-tiba dia udah mulai naik nih. Nah yang kayak begitu-gitu tuh kadang-kadang malah nggak disangka-sangka. Saya curiganya kalau nggak Manchester City, Arsenal yang memang juara tahun ini. Ini IPL. Potensinya, kita bicara IPL ya. Iya IPL ya. Kalau nggak Arsenal, Man City. Tapi kalau di Liga Indonesia, saya masih melihat antara Persib atau Borneo. Persib atau Borneo ya? Yeah. Borneo lagi gila juga tuh, menang-menang terus. Lagi gila juga dia. Tapi kita lihat konsistensinya. Iya, dan nanti Persib harus lawan Borneo, tertunda itu. Iya, makanya. Match mereka. Makanya, siapapun yang menang di situ, kemungkinan dia yang menang. Ya, kalau Borneo yang menang ya saya harus akuin, wah Borneo bagus emang. Iya, Borneo bagus. Borneo bagus. Oke, jadi teman-teman ini sudah mendekati 1 jam karena yang kita bahas adalah 2 topik yang sangat besar. Ya kan, yang pertama Timnas, yang kedua Persib. Bahkan kalau netizen ada istilahnya, Pak. Gak Timnas gak makan, gak Persib gak makan. Iya kan? Jadi kalau kita gak bahas itu 2, kebetulan karena Bapak kan boboto. Jadi sekalian, kita ini bukan karena saya fan Persib. Jadi gak ada, iya kan? Oke, so terima kasih banyak. Kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol. Nah, sebelum kita menutup, saya selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan, ya kan, kepada viewers kita. Jadi Bapak silakan bisa sampaikan pesan Bapak ke kamera. Ya, bagi para netizen ya, menurut saya bola itu kan memakai rasa yang kuat. Kita mencintai sesuatu dengan rasa, emosi. Tapi juga jangan lupa kita juga harus pintar menyaring berita dengan logika kita. Jadi gunakan rasa dan logika agar menjadi fan supporter yang budiman gitu. Dan mudah-mudahan harapan saya buat PSSI ke depan dan juga buat Timnas, saya yakin PSSI bisa menemukan transformasi terbaiknya dan selama tidak melakukan kesalahan keputusan. Dan mudah-mudahan Timnas kita 2000 berapa katanya 2030 bisa masuk ke Piala Dunia. Ke Piala Dunia ya. Dan kemungkinan juga akan ditambah pesertanya. Kemungkinan. Betul. Katanya ada 48. Iya, enggak ada 48 akan tambah lagi. 56. 56 katanya. Ya. Akan tambah lagi. Kalau 56 potensinya besar lah. Besar, kita dapat tambahan dari Asia Jata. Oh gitu ya? Iya, kita pasti dapat. Mudah-mudahan kita bisa masuk untuk pertama kalinya setelah Hindia dulu ya. Dulu namanya apa? Hindia Belanda atau apa ya? Dulu namanya Hindia. Oh, Hindia apa ya? Gitu, Hindia Belanda. Tahun gitu. 30 ya kalau nggak salah. Indies kalau nggak salah. Tapi ada pemain-pemain kita juga yang kesana pada saat itu. Ada juga. Ada beberapa orang. Oke, jadi kita sudah selesai. Nah, sebelum tutup, ini Bapak harus ikutin slogan dari channel ini. Oke, jadi Bapak ikutin saya. Ini menarik nih, oke? No hate. Bapak ikutin begini. No hate, no politics. No politics. Only football. Only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Ya, terima kasih. Terima kasih.